Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor properti. Yang pertama ada BES, kedua APLN, ketiga ASRI, keempat BSDE, kelima CTRA, keenam Demas, ketujuh Piwon, kedelapan SMRA, kesembilan LPKR, dan terakhir BAPA. Langsung saja ke saham pertama. Ada BES yang ditutup terkoreksi 2,18% ke harga 134. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bukan sebenarnya BES di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, waduh, BES jelek ya. Indikasinya pola cup and handle terbalik sudah terkonfirmasi. Sinyal terkonfirmasi karena saat dia mencoba rebound, volumenya kecil. Saat turun, volumenya kembali besar. Berarti kan coba naik, bayar kurang. Pas turun, seller kuat. Ya seperti itu. Seperti itu juga kalau lagi uptrend, biasanya saat koreksi volume kecil, saat hijau volume besar. Kalau kebalikannya, ya itu berarti turun peluang besar. Kondisi seperti ini udah confirm nih, arahnya ke bawah. Jangan ditanya lagi apakah bisa naik, ya tergantung market ya. Tapi kondisi seperti ini besar peluang potensi ke bawah. Kalaupun rebound mentok 140 ini gagal, turun lagi. Targetnya kalau melihat pola cup and handle-nya ini 120 bahkan 110 ya, enggak 120 ya targetnya. Dan ya di area itu tuh ada neckline yang mestinya ada pantulan, bisa dapat profit lumayan ya, mungkin di sekitaran 3-7%. Seperti ini ya gambarannya. Trend uptrendnya sudah dipatahkan kalau Bapak Ibu suka garis-garis miring seperti ini, dan sangat berpeluang turun. Targetnya 120. Seperti itu untuk BES. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, saat turun volume koreksinya juga besar. Mestinya ini valid breakdown, sangat berpeluang ke 120. MACD-nya juga dead cross, mengarah ke bawah. EMA 60 memang belum dipotong EMA 20 ya. Dan di time frame weekly juga MACD-nya sudah dead cross, mengarah ke bawah. Jadi sangat berpeluang BES lanjutan turun. Jadi seperti itu untuk BES. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PLN yang ditutup di harga 143 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk APLN kondisi seperti ini ya masih bisa lah di hold ya, selama nggak jebol support. Tapi indikasinya juga kurang bagus, dan kelihatannya dia membentuk candle hammer atau doji atau grapestone ya namanya nih. Tutupannya harga sama dengan pembukaan, tapi lihat waktu di area resisten dia turun. Kondisi seperti ini sih biasanya kalau di area support sih mantul, tapi mantulnya apakah tinggi? Enggak, maksimal 150 atau 149 aja udah kepantok turun. Masih arahnya turun untuk APLN. Apakah mungkin ini koreksi ABC? Kalau melihat dia udah naik, cuman terlalu dalam juga turunnya, menurut saya ini nggak kuat. ABC. Nah, C-nya ini nggak boleh turun 140. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement nih, yang suka gambar-gambar pola dan input berbagai macam indikator ya, pusing kalau seperti ini nih. Saya biasanya pakai support resisten klasik. Nah, ini kan sudah turun dari golden ratio-nya dan gagal. Golden ratio itu di 0,618 Fibonacci retracement, itu golden ratio. Biasanya saham-saham yang sudah uptrend biasanya mantulnya di golden ratio itu sangat berpeluang mantul. Ini sempat mantul di tanggal 23 Februari dia mantul. Mantulnya cukup tinggi tuh, dari 145 ke 152, sekitar 4% ya, 3% ya, lumayan. Seperti itu ya dia mantul. Dan kondisi seperti ini agak rawan, mungkin mantul aja 149 itulah maksimal. Perlu hati-hati kalau Bapak Ibu ada yang beli. Tutup di bawah 140 itu sinyal kurang bagus lah, sinyal jelek untuk APLN. Seperti itu untuk APLN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ASRI yang ditutup menguat tipis 0,64% ke harga 156. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bukan semuanya, ASRI diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ASRI kondisi seperti ini juga koreksi ABC terlalu dalam juga. 160 ini swing low dan gagal. Susah sih kalau saya lihat. Kalaupun rebound paling uji 160, potensi masih bisa turun. Indikasinya masih bisa turun untuk ASRI. Jadi lebih baik wait and see aja dulu untuk ASRI.
Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga memang koreksi volume kecil ya. Kalaupun ada candle hijau terbatas, terlalu dalam swing low-nya. Itu ya kelihatannya kalau menurut pandangan saya. Semestinya kalau mau membentuk swing low-nya itu di sekitaran 160 aja. Ini kalau terlalu ini menurut saya sudah terlalu dalam. Jadi kalaupun technical rebound untuk peluang besar membentuk pola dead cat bond ya. Tapi dengan catatan kalau misalnya dia rebound dengan tembus 160 dan bertahan ya cukup bagus. Pokoknya hati-hatilah, di bawah 160 itu rawan ASRI turun lebih dalam. Seperti itu untuk ASRI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSDE yang ditutup menguat 2,64% ke harga 970. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bekerja sebenarnya BSDE hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BSDE masih oke nih ya. BSDE juga kalau di grup Borneo Trader tuh saya suruh beli di 920, 930 itu ya. TP-nya ya di 980.000, dekat-dekat aja ya. Dan kondisi seperti ini dia bagus. BSDE ada sinyal untuk mencoba kembali uptrend karena dia kembali ke atas 960-nya. Dan juga BSDE itu ada news positif kalau selama 2022 BSDE cetak laba bersih 2,4 triliun atau pendapatannya tumbuh 33,72% selama 2022. Itu jadi sentimennya. Kelihatan juga volume hijau kuat, besar, sangat berpeluang lanjut ke atas ya. Pokoknya kalau nekat beli BSDE ini nggak perlu jauh-jauh. Kalau dia kembali lagi di bawah 950 tuh udah sinyal kurang bagus ya. Harusnya koreksinya kondisi seperti ini BSDE itu nggak lebih dari 950. Itu aja untuk BSDE. Seperti itu untuk BSDE. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, kondisinya juga rejection, ekor panjang, doji. Ya oke nih, karena tutupannya di harga lebih tinggi dari minggu sebelumnya. Naik 2,11%. Indikasinya bagus untuk BSDE. Yang penting jangan turun dari 950 lagi untuk seminggu ke depan. Seperti itu untuk BSDE. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada CTRA yang ditutup di harga 955, terkoreksi 1,54%. Kalau dia transaksi asing net buy seminggu kemarin, CTRA itu terus diakumulasi asing. Kalau dia bekas sebenarnya CTRA di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal CTRA lagi berjuang untuk bertahan di atas 950. Risknya kecil juga nih kalau mau nekat CTRA ya. Di 950 itu tutup di bawah itu tinggalin aja. Kalau mau bagus CTRA minggu ini harus tembus 980 atau sekalian 1000 ya. Kalau mau bagus 1000 tembus oke tuh CTRA. Karena CTRA sudah membentuk swing low yang lebih tinggi dari low di Februari. Jadi ini bagus, konfirmasinya 1000 tembus, siap-siap uptrendnya. Ini di area support nih, kalau nekat ya bisa beli, nggak perlu nunggu 880. Turun tipis saja tutup di bawah EMA 60 nih, tinggalin aja di 940 udah out aja, jangan diharap-harap lagi kalau untuk tren jangka pendek itu menurut saya. Tapi kalau Bapak Ibu yakin dan berharap bisa profit mungkin 3 bulan 6 bulan ke depan mau di hold silahkan juga, nggak masalah untuk CTRA. Seperti itu untuk CTRA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Demas yang ditutup di harga 168 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bekerja sebenarnya Demas di distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal Demas ya ini cukup bagus masih. Kalau di atas 166, 165. Nah kan kebetulan EMA 20-nya dan EMA 60-nya ini berdekatan. Dan juga EMA 20-nya ini masih cross ke atas. Dan harga Demas masih di atas atau sama dengan EMA 20. Pokoknya kondisi seperti ini hati-hati untuk Demas kalau turun dari EMA 60-nya garis hitam ya. Kalau di tempat saya ini EMA 60-nya garis hitam, turun dari 165 164 tuh jelek, nggak perlu nunggu 160. Pokoknya neckline 165 itu double top. Kalau jebol itu gagal. Indikasinya ya pembentukan web 3, tapi kalau gagal bertahan di atas 165 ya gagal web 3-nya. Itu aja. Jadi seperti itu. Untuk Demas langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Piwon yang ditutup di harga 446, terkoreksi 0,88%. Kalau dia transaksi asing net buy.
Kalau dibongkar semuanya P1 di distribusi. Langsung saja katanya. Secara teknikal untuk P1 aduh kurang bagus ya. Ke arah support lagi sangat berpeluang ke 440 sampai 436. Kondisinya juga kurang bagus karena indikasinya dia sudah membentuk lower high lagi. Sebelumnya di 482 dan kemudian turun di 476. Kalau terus turun sih bahaya nih. Bahayanya nih kalau tutup di bawah 438. Kalau mau beli, tapi ini disclaimer on dan juga nggak ada sentimen yang bagus di sektor properti, cuman BSDE yang naik, yang lainnya semua tertekan. Nah itu ya jeleknya. Jadi kalau untuk P1 lebih baik wait and see dulu aja. Ya tunggu di bawah, kalau nekat beli itu di 438 440 itu aja, stop loss di bawah itu kalau tertarik. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Seperti itu untuk P1. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMRA yang ditutup di harga 565, terkoreksi 1,73%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya SMRA di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SMRA juga ke area support lagi dan dia sudah membentuk lower high-nya 2 minggu yang lalu. Sebelumnya dia di 650 dan kemudian di 600, berarti turunnya 50 poin. Perlu sangat hati-hati kalau jebol supportnya 550. Itu aja untuk SMRA. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, koreksi belum kecil. Ada indikasi double top ya di weekly. Neckline-nya 550 jebol itu downtrend, turun lebih dalam dan pola descending triangle. Targetnya bisa makin dalam turunannya. Ya double topnya aja turunannya sekitar 90 poin. 90 poin dari garis sekarang berarti di 440. Kalau pola double topnya ini tercapai 440 450 ya. Itu tapi di time frame weekly. Jelek nih kalau jebol tutup di bawah 550 untuk SMRA. Seperti itu untuk SMRA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada LPKR yang ditutup di harga 79, menguat tipis 1,28%. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya LPKR ya ini kelihatannya sih bisa jadi crossing aja ya. Ada akum sedikit. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal LPKR belum kemana-mana juga dan ya dia di level psikologisnya harus menjaga 80 dan 76. Pokoknya rawan kalau LPKR turun dari 76 sangat berpeluang ke 60. Jadi bisa turun 16 poin, sekitaran 20% lagi. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang nekat beli karena melihat doji dengan volume yang besar, ya stop loss kalau dia tutup di bawah 76. Itu aja kuncinya. Jangan diharap-harap lagi, sangat berpeluang ke 60 untuk LPKR kalau sampai turun dari 76. Seperti itu untuk LPKR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bapak yang ditutup di harga 80, turunnya 6,97 ARB walaupun gak dikunci. Kalau di transaksi asing gak ada jual beli. Kalau dilihat dari broker sebenarnya Bapak diakumulasi tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Bapak dia membentuk candle inside bar. Tadi ada sedikit akumulasi. Kalau dilihat memang yang distribusi ini broker retail, YP, XL, EP. Dan ya belum menarik. Kalau saya lihat Bapak memang di level psikologisnya ya nggak boleh turun dari 77 lah. 77 tuh nggak boleh turun dari itu. Berarti ya kalau dia turun 5% itu udah lemah. Intinya kalau Bapak Ibu nekat beli ya koreksi 5% harusnya stop loss saja untuk Bapak. Target Bapak 90-100 kalau rebound ya. Karena ini kelihatannya kan dia lagi konsolidasi. Seperti itu untuk Bapak. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Depam yang ditutup menguat 15,49% ke harga 82. Tapi lihat bid overnya tipis dan ya kemungkinan besar ini fake bid. Kalau dia transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau dia broker semarnya Depam hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Depam ya kelihatannya memang mantul dari support dan kembali ke level psikologisnya lagi 80. Ya lihat besok lah Senin ya. Kondisinya seperti apa? Ini baru teknik rebound biasa, belum pasti naik karena kelihatannya seller juga kuat. Dan kalau dilihat kondisi seperti ini benar sudah tembus 80, 82. Sudah tembus resisten dan risknya sebenarnya kecil kalau nekat, tapi takutnya tiba-tiba dibuang ARB ya, biasanya seperti itu. Kalau dilihat dari bid overnya juga, kalau dilihat dari broker semarinya juga nggak ada yang terlihat signifikan, kelihatan masih sama besar antara akumulasi dan distribusi. Walaupun naik bisa jadi pancingan nanti diguyur lagi ya, seperti itu. Kalau saya lebih wait and see aja dulu, tapi kalau Bapak Ibu nekat ya kalau dia turun dari 78 tuh pertimbangkan stop loss dulu untuk Depam. Seperti itu untuk Depam. Langsung saja ke saham selanjutnya atau saham terakhir ada SMT
yang ditutup menguat 11,2% ke harga 695. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bukan sebenarnya SSMT diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk SSMT cukup bagus ya, tembus 650. Resisten konsolidasinya ini kan sebelumnya dia tuh 2 minggu lebih, bahkan hampir 3 minggu dia konsolidasi, supportnya 600, resistennya 650 dan tembus. Apakah ini valid break? Ini dihapus saja dulu ya gambar ulang. Kalau dilihat kondisi seperti ini, resistennya 650, resisten konsolnya ditembus dengan volume besar, mestinya nih valid. Cuman agak jauh ya dari harga sekarang. Dan kalau ditarik trennya semenjak September 2022 udah dipatahkan, apakah sinyal dia untuk uptrend? Ya sementara ini dia menembus. Tinggal lihat bertahan gak di atas 650 seminggu ke depan. Kalau enggak ya gagal. Pokoknya kuncinya seminggu ke depan gak boleh turun dari 650. Itu aja. Kalau Bapak Ibu mau nekat, tunggu dia koreksi, siapa tahu dikasih koreksi dulu dekat 650 sekitaran itulah, dimana ada buying power setelah dia koreksi ya nekat mas. Dan ya potensinya mestinya nih tarikan pertama kalau memang sinyalnya akan uptrend. Saya belum ada info juga nih ada sentimen apa SSMT tiba-tiba ditarik, apakah LK-nya bagus atau mau RPS atau lainnya ya. Jadi seperti itu. Untuk SSMT bisa diperhatikan seminggu ke depan, perlu diwaspadai, support kuatnya ada di 650, harusnya dijaga. Nggak perlu nunggu sampai 600, 650 itu jebol itu aja, tutup di bawah itu jelek untuk SSMT. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.